Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat sore. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita. Kali ini kita sudah sampai di bulan yang baru, yaitu bulan September. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita bisa beribadah, sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, harapan saya dan tentunya doa kita semua supaya kita bisa segera untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Karena itu mari tingkatkan dan serta setia terus di dalam doa kita agar pandemi corona ini bisa segera berlalu dan kita bisa beribadah seperti biasanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita dan juga menyerahkan firman Tuhan yang kita dengar bersama sore hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa di surga kami persembahkan kepada Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kembali kepada kami, di mana kami juga sudah ada di bulan yang baru, bulan September. Kami sungguh menyadari ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu atas kami. Sekalipun Bapa, kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan tetap ada dan tetap memberkati ibadah kami sore hari ini. Bapa, kami memohon supaya Tuhan mau buka hati kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan akan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terlebihnya firman-Mu ini Tuhan bisa termeterai di hati kami, agar setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan setiap anak-anak Tuhan di rumah masing-masing. Saat ini biarlah Tuhan melindungi, menjagai, sehingga masing-masing bisa fokus kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan siap untuk menerima berkat firman daripada Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan baru ini, bulan September, kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang kebenaran. Ya. Kita dasari tema ini dari pembacaan kita 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikehendaki, maksudnya yang Tuhan kehendaki, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Kalau kita tinjau pengertian daripada kebenaran secara umum Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kebenaran itu mengungkapkan apa yang ada sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa dan kepalsuan. Ini juga tidak jauh berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pengertian yang tertulis di dalam Alkitab mengenai kebenaran, bahwa sungguh kebenaran itu ada dan nyata. Dan kita nanti bisa melihat beberapa kebenaran firman Tuhan menjelaskan tentang kebenaran itu. Karena itu melalui pembacaan ini, sekali lagi Tuhan menghendaki supaya kita bisa atau agar memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Pertama kita melihat firman Tuhan di Yohanes 17 ayatnya yang ke-17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Artinya bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, untuk mengerti lagi tentang firman Tuhan itu sebagai kebenaran, di mana nanti Bapak Ibu juga membaca di Yohanes 1 bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri atau firman menjadi manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita bisa mengerti bahwa sekali lagi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Selanjutnya bahwa di Yohanes 1 ayat yang ke-17 dikatakan, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Kebenaran sungguh ada dan nyata karena memang datangnya kebenaran itu dari Yesus sendiri. Lalu diungkapkan juga di dalam Roma 6 ayat yang ke-18 bahwa kemerdekaan atau kebenaran memerdekakan, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sama di Yohanes 8 ayat 32 juga berkata bahwa Ia yang tidak membayangkan anaknya sendiri, menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kebenaran memerdekakan, membebaskan dan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kebenaran itu menyelamatkan dan juga melepaskan kita daripada maut. Kita bisa membaca di Amsal Soleman pasalnya yang kedua, 10 ayatnya yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Di pasalnya yang ke-11 ayat yang keempat juga berkata bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini beberapa ayat yang menjelaskan dan menegaskan bahwa sesungguhnya kebenaran itu ada dan nyata dan memang asalnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Selain kita harus memiliki pengetahuan tentang kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran itu biarlah juga harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang telah menerima kebenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian kita ada serta diperhadapkan dengan kondisi yang memaksa kita untuk hidup menyimpang daripada kebenaran. Ingat, kita adalah duta atau utusan daripada Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Ayat yang sering kita dengar untuk menegaskan kebenaran ini di 1
Petrus 2 ayat ke-9 ya Bapak Ibu. Saya berharap ayat ini jangan sampai dilupakan. Berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari kita punya tugas daripada Tuhan. Kita sebagai utusan Tuhan untuk memberitakan kebenaran itu sendiri. Mengenai kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian juga kita melihat dari seorang tokoh yaitu Amos. Kalau di Amos pasal 5 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa bagaimana Amos begitu tegas tentang kebenaran ini, dan sekalipun dia orang yang biasa atau tidak terkenal, tetapi bagaimana ia memperingatkan bangsa Israel termasuk raja yang memerintah waktu itu yaitu namanya Yerobeam, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Di pasalnya yang kelima, Amos ayatnya yang 7, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang merampas kebenaran ke tanah. Raja Yerobeam adalah raja yang tidak adil Bapak Ibu Saudara sekalian dan jahat terhadap bangsa Israel. Yang ia lakukan terhadap bangsa Israel ialah memeras orang yang lemah dan menekan orang yang miskin. Ini bisa dibaca di pasalnya yang keempat ayat yang pertama. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu bahwa kemari supaya kita minum. Nah, ini satu keadaan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel yang dilakukan oleh Raja Yerobeam terhadap mereka. Dan Yerobeam tidak hanya sekedar menekan mereka, tetapi juga menerima suap dari bangsa Israel. Kalau kita melihat di pasal 5 ayatnya yang ke-12 Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat dan banyak dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Selanjutnya apa yang diperbuat oleh Raja Yerobeam terhadap bangsa Israel, di mana dia telah berbuat curang. Kita bisa membaca di pasal 8 ayat 4 sampai 6. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Nah, ini beberapa tindakan yang dibuat oleh Raja Yerobeam terhadap bangsa Israel. Itu sebabnya Amos datang dengan visinya untuk membawa satu kebenaran di antara bangsa Israel dan juga Yerobeam. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sekali lagi Amos adalah orang biasa yang tidak begitu terkenal, tapi bagaimana dia hidup dalam kebenaran, dan sebagai orang yang telah dibenarkan dia juga menyampaikan kebenaran itu. Nah, kondisi ini Bapak Ibu sekarang juga sama kita hadapi akibat daripada COVID-19, di mana banyak orang yang tidak adil, mau menang sendiri atau egois, merampas atau mau memiliki kepunyaan orang lain,
dengan cara mencuri, merampok, bahkan sampai membunuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menghadapi kondisi seperti ini, saya mengajak dan mari kita semua tetaplah hidup dalam kebenaran. Dan pertahankan kebenaran itu walaupun di sekitar kita menjalankan hidup yang tidak benar dan mengorbankan kebenaran itu sendiri dengan berbagai cara. Karena mungkin bisa desakan ekonomi termasuk keuangan, juga karena kedudukan, ataupun mungkin karena pasangan hidup atau jodoh. Kita mengingat contoh hidup daripada Nuh dan Daniel, di mana dua tokoh ini tetap hidup dalam kesalehan atau kebenaran mereka, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tolong mereka. Tuhan memberi perlindungan kepada mereka. Bahkan Tuhan memelihara hidup mereka. Kalau dibaca di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 dan 18, yaitu tentang Nabi Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tetapi ayat 18, dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini menjelaskan bagaimana Nuh itu mempertahankan kesalehan hidupnya atau hidup dalam kebenaran, di mana Tuhan telah menolong dia sekalipun kondisi atau lingkungan waktu itu hidup menyimpang daripada kebenaran, sehingga perjanjian Tuhan nyata bagi Nuh yang hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Mereka seisi rumah, sekeluarga ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sampai masuk di dalam bahtera dan diselamatkan. Lalu terhadap Daniel, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal 1 ayat 8 dan ayat 15, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah nyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dan ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ini tidak hanya kepada Daniel, tapi ada sahabatnya Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana mereka dipaksa waktu itu untuk menyantap makanan raja yang sebenarnya mereka memang tidak menyukainya. Karena itu mereka menolak. Lebih baik mereka tidak makan daripada menajiskan diri mereka atau mereka menghilangkan hidup dalam kebenaran. Karena itu ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel dengan sahabat-sahabatnya sekalipun tidak makan makanan santapan raja ini dan minumnya tentunya, tetapi ternyata dengan lewat 10 hari mereka lebih sehat atau lebih kuat daripada orang-orang lain. Perawakan mereka lebih baik dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa orang hidup dalam kebenaran yang tidak mau menajiskan dirinya dan tidak mau ikut-ikutan hidup dalam hidup yang tidak benar, ternyata Tuhan tetap pelihara, tetap melindungi, dan tentunya juga menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari renungan yang sudah kita renungkan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita perlu memiliki
pengetahuan tentang kebenaran itu. Kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri dan kebenaran bersumber daripadanya. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki gaya hidup sebagai pelaku kebenaran atau firman. Di mana Yakobus menjelaskan di pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini renungan singkat untuk kita bisa pelajari bersama-sama pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan dan memohon Roh Kudus lebih menjelaskan kepada kita tentang kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami menyadari kami masih butuh pengertian akan kebenaran itu sendiri. Karena itu Roh Kudus tolong kami, terus Engkau berbicara dan kami bisa mengerti dan juga bisa menjalankan atau mempraktekkan dalam kehidupan kami. Karena itu meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan, agar kami juga tidak hanya menerima, mengerti tentang pengetahuan akan kebenaran, tetapi kami juga bisa Tuhan menerapkan dalam kehidupan kami dan orang lain yang saat ini juga belum hidup dalam kebenaran, mereka juga memperoleh kebenaran itu sendiri. Terima kasih banyak Bapa di surga, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu pertama ini di mana kita kembali bisa mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing Bapak Ibu sebelum kita akan menerima perjamuan kudus. Mari sekali lagi saya ajak berdoa bersama-sama. Segala puji syukur Bapa di surga kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih kalau kesempatan ini kembali kami bisa diberikan kesempatan untuk mengingat akan pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Selidiki hati kami, uji kami Tuhan, apabila kedapatan di dalam hati kami ada dosa-dosa, mohon diampuni, sucikan dan dikuduskan sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus, kita akan angkat roti yang ada di tangan kita ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara percaya kalau roti yang ada di tangan kita ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian juga percaya kalau anggur yang kita curahkan ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat yang Engkau sediakan saat ini, di mana kami bisa menikmati kembali persekutuan bersama dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kami rindu Tuhan supaya perjamuan kudus ini tidak merupakan satu rutinitas bagi kami, tapi biarlah hati kami sungguh-sungguh hati yang tetap menghormati, menghargai, mengasihi Engkau atas setiap pengorbananmu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Kami sungguh percaya melalui perjamuan kudus ini, janji berkat-Mu Tuhan tercurah atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, kami terus menikmati janji-janji berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian acara kita sore hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Dan kita yakin berkat hari ini sungguh-sungguh berkat yang tidak sama dengan berkat-berkat yang kemarin. Bahkan lebih Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini. Kita memohon berkat daripada Tuhan, dan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama mengangkat kedua tangannya di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang percaya setiap janji dan berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.